Juga dari Yangon ini mereka harus step up gameplay mereka banget mengingat dari hari pertama Yangon belum bermain begitu maksimal, sempat beberapa kali dipulangkan langsung di early gamenya dan kali ini di hari yang kedua mereka harus bisa step up gameplay mereka dan juga nampaknya dari arah Geek Snipe melihat pergerakan dari arah Eagle Esports. Yap, sudah mulai dipantau pergerakan dari tim-tim lain yang lewat di sekitarnya Geek Fam Malaysia. Belum ada yang ter-knockdown tapi seenggaknya kalau kita lihat dari setupnya mereka udah dapetin compound, mereka markir mobil juga dengan begitu bagus. Cukup aman lah seenggaknya untuk 2 menit ke depan. Kurang lebih 2 menit ke depan posisi mereka saat ini aman. Kecuali mereka ditinggalin sama circle yang ketiga. Ya betul, dan juga nampaknya dari arah seorang Demrut akan coba nge-hold angle di area yang lebih open lagi dibandingkan 3 rekan timnya lainnya. Dan nampaknya Ruins gak masuk ke circle yang selanjutnya, malah condong mengarah ke arah bagian Rozok. Oke, malah ke arah Rozok, Ruins ditinggalkan berarti agak sedikit miss prediksi dari Windy Amalia Wijaya Kusumo. Ya, nggak bener-bener on point banget, malah Rozok nih yang gua rasa bakal menjadi tempat checkpoint dari cukup banyak tim. Sejauh ini aja udah kita ngeliat 2, terus ada 2 tim lagi dari arah selatan yang bakal menuju ke bagian Rozok. Sengaja ngambil beberapa perbukitan di bawah Rozok lah. Ya betul, dan kalau misalkan kita ngomong Rozok harusnya menjadi sebuah keuntungan buat tim Bonafide, tapi kali ini pergerakannya masih belum bisa terbaca, belum terpantau, belum terlihat dari arah tim Bonafide dan nampaknya dari arah bagian Pochinki baru akan perlahan tapi pasti ditinggalkan oleh The Xavier. Alright, dari Face Clean mereka udah dapetin checkpoint mereka, tapi ya kalau dilihat 200 meter lah. 260 meter untuk mereka masuk ke zona berikutnya dan sudah ada 1 choke point yang dijaga oleh Tony K ini. Iya betul, tinggal nunggu timingnya aja dan juga nampaknya dari arah Buah Gaming pasti bisa mendapatkan headshot ke arah tim Adfriend, bahkan ditradingkan begitu saja dengan sangat cepat dari arah kedua tim ini. Dan dari arah Parajin ngumpulin ke bagian kiri berusaha untuk join the fight, berusaha untuk menjadi third party yang sukses ke arah tim Adfriend kali ini. Betul, nggak ada orang, mobil pun jadi, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdownnya ke arah pemain tersebut. Malah knockdown terjadi di bagian lain karena Buah mendapatkan 1 knockdown ke arah Adfriend di bagian bawah, bahkan langsung mensecure point elimination untuk mereka. Ya betul banget, dan juga ini dari arah tim Eagle Esports juga mereka masih cukup nyaman akan coba mainkan area yang mereka punya saat ini, akan coba repoaching dari Forge karena dari arah informasi juga pasti udah banyak yang masuk, dimana di sekitar mereka banyak banget tim-tim yang sedang fight, mungkin akan coba dikecohkan dan nampaknya Buah Global masih berusaha untuk mendapatkan area yang lebih nyaman lagi karena ada hadangan juga dari arah 2 player tim Adfriend. Yeay, sudah mulai ada yang bentrok dan Global langsung melakukan smoke setup untuk menyelamatkan dirinya juga. Dan lihat dari seorang Black Ham atau Black Ham kali ini sudah mulai mendekat menuju ke arah Buah Global, di mana Buah Global hanya mendapatkan sebuah batu kecil untuk bersembunyi dan posisinya juga nggak terlalu diuntungkan karena hanya ada batu dan itu sisa area sekitarnya adalah area open field. Termasuk dari arah Adfriend yang ada di bagian high ground di atas dari Buah, dan Honda tertangkap dari Eagle Esports. Mid lane menjatuhkan 1 pemain dari tim Adfriend. Honda pulang ke pabrik. Yes, menjadi 1 poin elimination pertama dari arah tim Eagle Esports, tapi APG juga nggak pengen ketinggalan tren yang sedang terjadi kali ini, di mana fight juga terjadi dari arah tim Nine Esports yang terculik 1 player tadi dari area yang berbeda juga, dan nampak ini dari arah Parajin juga masih nge-hold angle di area yang sama, masih berusaha untuk menjaga ke area pertandingan, tapi nampaknya New masih bisa menjadikan training ke arah tim APG. Akhirnya kita bakal melihat fight yang lain, kali ini dari APG bakal komit bersama dengan N9. Dari back out harus melakukan healing di bagian dalam sebuah kamar mandi, tapi dari arah luar tentunya press masih terus diberikan juga. Kembali lagi memberikan follow up ke arah belakang, granat sedang ditokang, sudah mulai di-press dan front shoot yang bagus. Breakout pun kali ini tumbang begitu aja, namun refrag terjadi, trade knock terjadi. Sebuah body system dari seorang stalker yang ada di bagian sebuah sniper tower memberikan backup dari arah blue zone-nya. Ya betul banget, dan juga lihat bahkan dari arah New juga masih bisa memaksimalkan area mereka dan akan coba di revive dan juga akan coba diamankan oleh seorang Godzi, 2 player knockdown dari arah tim APG agar nantinya tidak memberikan informasi terhadap rekan satu timnya dari arah tim Nine Esports. Betul, dari arah N9 kayaknya mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Back out yang tadi ter-knockdown harusnya masih bisa untuk diselamatkan kembali. 3 elimination point mereka kumpulkan. Awal yang bagus untuk memperbaiki placement mereka di hari pertama kemarin. Ya betul banget, dan juga bahkan tanpa harus kehilangan 1 player pun dari arah Nine Esports. Dan kita bergeser karena bagian circle di area bagian Rozok, di mana akan coba di guide keep oleh tim Beta Sentinel dari arah seorang Picon ke depan, terlihat bergerak gitu open banget posisi dari arah tim Geek Fam Malaysia. 2 player
first takedown dari arah angle seorang Picon. Wow, ini angle yang benar-benar bebas banget dari Picon. Dia mendapatkan 2 angle free dan mendapatkan 2 point elimination untuk tim Beta Sentinel. Masih memantau dari bagian dalam gudang atas. Rozok buah rotasi ada tembakan, namun ternyata mereka masih komit dalam memberikan rotasi mereka. Lanjut pokoknya. Siapapun yang menghalang mereka bakal langsung terabas, tapi satu terpick up di bagian belakang dan yang touchdown pun diberikan happy birthday fire dari arah seorang MM, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdownnya. Bermain di bagian luar sebuah rumah dan ada granat yang dilemparkan, namun dari buah global masih bisa tenang untuk berada di bagian luar rumah ini. Yes, betul. Dan lihat dari arah MM juga akan coba memprediksi lagi granatnya masuk ke bagian kepala, tapi malah dirinya terbakar. Abis panah asmara dan untuk knockdown, tapi lihat granat juga connect dilontarkan dari arah seorang MM. Sementara ini dari arah tim Beta dan juga dari Buah Gaming. Trade knock terjadi antara kedua tim ini yang berada dari bagian Rozok. Yeay, sudah mulai pecah fight di berbagai sisi. Ini adalah hal yang kita suka karena akhirnya kita bisa melihat fight yang begitu intens. Tapi tentunya ini adalah hal yang kurang disuka oleh setiap tim dan player yang bertanding. Apalagi buat Adfriend. Karena jalur rotasi mereka udah benar-benar keputus banget. Mereka hanya bisa melewati jalur perairan dan Buah bakal menggunakan baginya mundur ke belakang. Untungnya timing dari seorang Wako masih belum cukup untuk mendapatkan pick off-nya ke arah Buah. Ya betul, dan nampaknya dari arah tim Farang berhasil bisa men-takedown player dari arah tim 9 Esports dan dari Gutsy masih bisa untuk bertahan di area cukup open. Healing dilakukan, smoke juga sudah di pop out dari arah seorang Parzival untuk bisa nge-revive rekan satu timnya, tapi Bonafide terculik di arah bagian luar Rozok. Dari Bonafide berarti mereka terburu-buru keluar dari bagian Rozok sehingga dipersulit sekarang posisi dari arah tim Bonafide. Ya, tapi Bonafide masih ada satu pemain lah yang tersisa sejauh ini dan satu pemain terakhir dari Buah juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Juggernaut dari tim Farang sudah mulai vaulting ke bagian dalam, tapi kayaknya dari Farang bakal menghadapi 3 pemain langsung. Itu adalah 3 angle yang dijaga dengan begitu bagus dan A9 melumpuhkan satu persatu pemain dari Farang, bahkan 2 pemain sudah berhasil mereka amankan. Last man berada di bagian luar dan kali ini dari A9 mereka lebih memilih untuk menyelamatkan rekannya terlebih dahulu. Ya betul, dan juga tentunya nice try untuk tim Bonafide. Masih ada 2 game lagi yang akan mereka mainkan untuk di hari ini, dan sementara ini dari arah tim 9 Esports mereka kembali lagi menambah pundi-pundi point elimination untuk masuk ke arah tim 9 Esports saat ini. Lumayan, 5 elimination walaupun mereka kehilangan seorang Neo, tapi mereka masih ada 3 pemain dan mereka sudah mendapatkan 5 elimination juga. Dan di arah lain sepertinya dari Adfriend mereka sudah dipulangkan ke arah lobby karena jalur rotasi mereka tadi untuk masuk ke dalam zona udah benar-benar sulit. Dijagain sama Face Clan, dijagain sama Geek Fam, dan dijagain juga oleh beberapa tim yang ada di bagian kiri untuk circle sebelumnya. Wow, dan lihat circle mengarah ke bagian selatan dan lihat setup dari tim Infinity. Mereka bener-bener entah kenapa di late game mereka masih komplit dengan 4 player. Mereka setup dengan sangat luar biasa menjaga berbagai angle yang berbeda, tapi nampaknya lihat juga kesulitan sedang dirasakan oleh tim yang coba diburu oleh seorang Vexy dari arah tim M42. Dragon pun last man standing akan coba dicari, Predict Nets dilontarkan, bahkan akan coba spray down juga menggunakan Scar L-nya dari seorang Vexy dan bangkit gak bisa kemana-mana last man standing dari arah tim M42. Betul, M42 pun masih butuh berjuang lebih keras lagi untuk memperbaiki placement mereka di overall leaderboard. Berbeda dengan Face Clan kali ini yang kayaknya bakal gontok-gontokan bertemu dengan Eagle Sport yang sudah berdekatan jaraknya namun hanya terbatas beberapa compound saja dan bakarannya connect. Satu pemain ter-take down dan sepertinya Molotov masih terus dilemparkan menuju ke arah pemain dari Face Clan. Mr. Five masih butuh waktu untuk menyelamatkan rekannya dan ada sebuah angle tipis dari sebuah ventilasi. Menembak terlebih dahulu malah dia yang knock dan Infinity mendapatkan sebuah knockdown ke arah Yangon Galacticos. Yes, betul banget, dan bahkan lihat dari arah Parajin masih berbeda arah bagian Broken Wall berusaha untuk lock angle-nya ke arah player dari arah West Clan dan smoke tersebut digunakan untuk dia bisa mundur sedikit back off ke bagian compound yang berbeda, tapi Marty akan coba nge-revive rekan satu timnya, sementara ini akan coba di-backup oleh seorang Parajin dengan nge-distract lagi perhatian dari arah tim West Clan. Ini gila banget ya, dari Infinity mereka nge-split karena 2 titik yang berbeda, dua-dua split control yang mereka lakukan, tapi mereka bisa menghadapi 2 tim di waktu yang bersamaan ketika mereka lagi nge-split. Mereka fokus ke arah Eagle Sport, mereka juga nge-split fokusnya ke arah Yangon Galacticos, bahkan Yangon Galacticos sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya betul banget, dan juga ini timing yang bertepat banget Dan di periode Xavier. Kosong banget rotasi mereka, nyaman banget Kak Pasta. Nyaman banget ini rotasi dari The Xavier, mereka nggak ada gangguan sama sekali loh dalam proses mereka untuk masuk ke bagian lempengan ini. Walaupun ya, lalu dilihat kanan mereka ada Infinity, kiri mereka juga ada tim yang lagi fight. Betul-betul, tapi kedua tim tersebut sedang fokus dengan tim lainnya, sama halnya dengan tim Girasi Esports yang fokus tadi untuk mengeliminasi player-player dari tim lainnya, dan nampaknya dari arah seorang Baby Notzi
akan coba memperhatikan vehicle mereka dan nampaknya udah mulai terkena beberapa bakaran dan juga lemparan peluru yang panas dari area tim-tim yang berbeda. Alright, sudah mulai bergerak semua tim juga, bahkan dari Genesis. Mereka sudah mengambil sebuah lempengan yang menurut gue ini bagus dalam waktu sementara ini untuk circle sekarang. Kalau misalkan pindah bakal kehalang karena ada Xavier di kanan, ada Infinity di bagian high ground, dan dari arah Rozok tiga tim bakal gontok-gontongan banget untuk keluar dari sini. Ada Gelis, ada Eagle Esport, terus ada Mugen dan ada Face Clan. 3-4 tim berarti ada N9 juga atau 9 Esport yang berusaha keluar dari arah Rozok ini. Betul, dan nampaknya dari arah backup juga hanya bisa melakukan healing di arah bagian luar dari Rozok. Flash damage yang dilontarkan melalui tangga dari arah tim Face Clan, tapi masih belum bisa mendapatkan player dari arah tim Eagle Esport. Tapi ini dia digerebek langsung oleh dua player sekaligus, double kill dilakukan, tapi Face Clan akhirnya tidak bisa menahan gempuran dari dua player sekaligus dari arah tim yang berusaha untuk nge-push ke arah dirinya. Barbar Gaming is real boys. Genesis memporak-porandakan Face Clan dan dipulangkan sudah Face Clan bertukar lobby, tapi mereka mendapatkan 8 elimination untuk di game yang pertama pada hari ini. Mugen juga sudah selesai dan tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa. Ini menurut gua tinggal harusnya ya endingnya itu bisa Infinity sama The Xavier. Iya betul, dan lihat dari Infinity benar-benar kuat banget, mereka masih tetap nge-split, bahkan Logan akan coba menjaga di area bagian bukit Rozoknya untuk bisa menghadang tim-tim yang masih terhambat pergerakan mereka di area bagian Rozoknya sendiri. Dan splitnya udah berubah loh, tadi 2-2 kan, sekarang 1-3 split yang mereka lakukan, dan kali ini 3 orang lain bakal menghalau 2 pemain dari The Xavier, sementara pemain yang ada di bagian atap lagi di atas bukit ini di water towernya sekitar Rozok sudah dikuasai oleh Logan. Lemparan granat lagi diberikan dari arah high ground ke arah bagian bawah dan ada wall smoke yang sudah mulai dibuat. Kali ini berhasil lolos dari arah Logan, tapi di kanan mereka masih ada satu tim yang bisa aja bertemu dengan Eagle Esport. Follow up sudah mulai datang juga dan ada 2 granat yang dilemparkan ke arah atas kali ini dari seorang mid lane. Yes, betul. Tadi dari arah seorang Mela yang juga sudah mulai datang untuk bisa membackup posisi dari arah seorang Logan, mengingat posisi mereka juga menjadi controlling area yang luar biasa juga, dan Lamborghini dan juga Frankie The Xavier, 2 player Tisau juga masih bisa bertahan menempel ke arah bagian perbukitan untuk saat ini, dan dari Genesis Esport menjadi tim yang diuntungkan untuk segi kuantitas player sama halnya dengan tim Eagle Esport saat ini. Yeay, masih ada 4 tim kali ini di mana The Xavier mendapatkan sebuah tempat yang kurang enak sih. Belakang mereka Infinity, depan mereka Infinity, dan dari arah Genesis juga punya angle ke arah pemain dari Infinity yang ada di bagian belakang. Ya, seenggaknya posisi ini sedikit menyelamatkan tempat dari The Xavier lah. Ya betul banget, dan juga bahkan dari arah bagian belakang Gatani sudah mulai terspot juga posisinya oleh seorang Nodzi, tapi Marty headshot tadi ke arah seorang tim dari Genesis Esport. Dan Logan menembak tembakan dari bagian bawah, dan Parajin masih belum bisa mendapatkan kepala dari Logan. Malah 1 pemain dari Eagle, bahkan 2 pemain kali ini tumbang. Tersisa 2 pemain lagi di bagian bawah sekitar water towernya Rozok. Dan mid lane lebih memilih untuk menyelamatkan rekan terlebih dahulu kali ini karena 2 pemain lain dari Eagle Esport sedang terknockdown. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Genesis karena mereka bakal menyelamatkan rekan yang terknockdown terlebih dahulu. Yes, betul. Juga nampaknya ada split position dilakukan oleh tim The Xavier, di mana satu playernya itu mundur sedikit ke bagian belakang untuk bisa mendapatkan vision yang lebih luas lagi. Tapi Logan juga masih berada di puncak kejayaannya saat ini untuk bisa mendapatkan angle-nya ke arah tim Eagle Esport maupun ke arah tim Genesis Esport yang masih berusaha untuk masuk lagi karena kesulitan banget jalan mereka untuk bisa melalui cegatan beberapa tim yang berbeda. Yeay, dan dari arah Master ternyata dia punya MG3. Sebuah senjata yang cukup dibenci oleh cukup banyak player, dan MG3 aja berhasil mendapatkan Lamborghini. 1 tumbang, Lamborghini pun langsung di knock and valid no debat. Poin pertama bertukar Genesis kali ini, dan The Xavier berarti hanya menyisakan last man standing untuk tim mereka. Ya betul banget, dan kita bisa juga dari arah Gatani juga sudah mulai nyaman di arah bagian belakang. Ada airdrop yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Gatani dari player Infinity. Seperti itu dari arah Eagle Sport juga kesulitan untuk bisa naik ke arah perbukitan karena kalau misalkan naik ketemu sama Infinity juga terlihat angle-nya dari arah Genesis Sport. Tapi Gatani lagi-lagi mendapatkan angle-nya ke arah tim Genesis Sport. Dan bahkan lihat dari arah Marty pun akan coba mendapatkan lagi korban selanjutnya, tapi Parajin bisa memberikan backup, tapi cukup tapi nampaknya Genesis Sport rasa di posisi yang keempat saat ini. Tapi ini Mela
knockdown juga dari arah angle seorang Parajin. Wow, dari Eagle Esport berhasil mendapatkan sebuah keuntungan karena ada sebuah trade talk yang terjadi, tapi Logan pun masih bisa memberikan backup dari bagian atas. Satu persatu sudah mulai tumbang, bahkan mid lane dipulangkan karena lobby. Kali ini Logan bakal menghadapi dua pemain dari Eagle Esport dan ada Parajin yang mendekat dari arah high ground. Kali ini bakal mengintip ke bagian bawah di mana ada Logan yang sedang menyelamatkan seorang Mela. Semakin mendekat. Angle bebas menuju ke arah seorang Katani dan satu bakal tumbang, dua orang bakal dihadapi. Kali ini Parajin berhasil mendapatkan satu Parajin. Tinggal satu pemain lagi yang bakal dihadapi oleh Eagle Esport dan Force juga membantu Eagle Esport memulangkan Infinity menuju ke arah lobby. Last man standing untuk The Xavier yang ada di sebuah bagi dan winner chicken dinner dari The Xavier. Mereka gak ngapa-ngapain dan tiba-tiba mereka mendapatkan winner chicken dinner. What? Oke, rotasi aja mereka tuh nyaman banget, aman banget, nggak ada cegatan dari tim-tim lain, tinggal bermain sabar. Tadi awalnya Lamborghini ngeflank ke arah bagian